tim, satu tujuan, narasi simpel PSD. Ya. Ini kita sudah kedatangan dua pemateri atau dua narasumber yang cantik-cantik. Sorot ke kiri, sorot ke kanan, Oke, terima kasih. Ada ya. Oke, apakah komunitas belajarnya sudah optimal? Proses. Oke, pokoknya terus semangat ya, proses menuju optimal. Kita itu komunitas belajar dan bagaimana tahapan untuk mengoptimalkan. Kalau tadi ada yang sedang proses, nah bagaimana proses mengoptimalkannya? Ada kebijakan terbaru supaya nggak ketinggalan. Sekarang mah sudah zamannya online, sudah pada canggih Bapak dan Ibu semua. Ikut webinar sudah pada keren. Silakan Ibu Ermani. Baik Bu, terima kasih. Menurut saya Kombel itu merupakan kelompok pendidik atau tenaga pendidikan dalam satu satuan pendidikan yang sama-sama belajar untuk meningkatkan kompetensi masing-masing. Kami secara berkelanjutan. Apa sih artinya berkelanjutan? Berkelanjutan itu berarti terus-menerus, berkesinambungan, rutin. Nah, itu ya kata gampangnya tuh rutin. Setiap hari Kita untuk penilaian rapot anak ini, kemudian belajar bersama di PMM Login. Untuk Kombel antar sekolah, boleh Bunda? Ini kolaboratif. Kolaboratif. untuk kembali Woi, woi. Dua-dua, Asik, asik. tiga-tiga, Iya. tiga-satu. Terima kasih ucapan buat kita semua. Satu pertanyaan di PMO tentang kemitraan dengan orang tua, ya. Ada opsi keberapa nih pilihan Bapak Ibu? Nanti bisa harapannya ada kenaikan nih, harapannya ada progres. Jadi di sini mudah-mudahan ketika kita kupas lagi, memang harus gimana sih orang tua memang ada keselarasan. Ini program Probut ini atau project bersambut atau program bersambut sudah sesuai. Tapi ketika kita bicara tantangannya, orang tua sibuk ada lagi mungkinkah? Oh tidak semua orang tua bisa bekerja. Terima kasih. Udara, air, laut. Dari Papua, Kota Jayapura. Berapa jam sih Bang? 6 jam lebih. 6 jam lebih. Oh, Ada iya. tengah malam juga. Dari sahabatnya. Ya, Keren, silakan. keren. Ya, terima kasih Bu. Apa saja yang kami sudah lakukan bersama orang tua? Yang pertama yang saya lakukan itu sekarang kami sudah mengoptimalkan parenting dengan orang tua. Setiap bulan kami melakukan dan puji Tuhan orang tua sangat mendukung program kami karena memang dari awal tahun kami sudah menyusun program bersama-sama dan kami membuat kesepakatan. Itu yang kami sudah lakukan. Tidak, jadi ada satu program guru dan orang tua belajar bareng. Terus ada juga yang orang tua mendapat materi-materi dari sekolah untuk menyamakan visi misi, dan ada satu lagi kegiatan observasi ke dalam kelas. Jadi orang tua kan harusnya fokus dong melihat bagaimana gurunya Ini belum dicoba. dan pengelolaan kepada anak-anak. Cina kan tinggal gitu anak-anak nah, cara belajar. Keren, keren. Terima kasih. Tapi tepuk tangan juga buat yang paling dekat dari internetnya adalah bicara pembelajaran intra dan P5. Di mana di sini udah ada di Guru Merdeka. Udah wow, yang namanya Bapak Ibu pasti semua udah nyantol di PMM. Udah banyak diskusi dengan FSP. Udah meloka, udah diundang nih mau daring touring berapa kali dengan para pihak terkait dengan BPMP, BGP dan lain-lain. Nah, setelah kita bicara ini, kita juga bicara semua tuh pokoknya kegiatan menyenangkan dan bermakna. Baik, terima kasih Bu. Ya. Jadi kemitraan dengan orang tua ini saya memandang si tanggung jawab penuh itu masih berada di orang tua. Dan kami akan memberikan dukungan penuh agar anak terputri ibu-ibu, bapak ibu menjadi anak-anak yang berkualitas ke depan. Untuk itu saya bilang kehadiran orang tua dalam proses pendidikan di PAUD itu harus berada 24 jam. Kita sudah pakai drive. Jadi pakainya link. Ya. Mantap. Ini kalau BPSP kayaknya Mana ngerti Ibrahim? Lanjut Bu, udah pakai link drive yang bisa
webinar pun kami share ke orang tua untuk mengikuti. Jadi kemarin waktu dari Webinarnya webinar nasional juga, jadi yang kita ada tema-tema tadi ya, ya. ada transisi SD, kami itu melibatkan orang tua untuk ikut di situ. Akhirnya orang tua juga bisa membuka mata hatinya, oh ternyata perkembangan pendidikan sekarang itu seperti ini. Jadi Keren. nanti setelah mengikuti webinar, kami minta feedback dari orang tua. Yes. Seperti itu. Jadi kami besoknya menanyakan apa yang sudah di istilahnya itu Simak. yang sudah diambil sisi baik kemarin mengikuti webinar itu apa gitu. Oke. Oh iya Bu ya, ternyata sekarang itu anak-anak itu butuh ini. Jadi mereka tahu, nanti akhirnya kita kan ada pertemuan orang tua Iya. murid setiap bulan sekali, dan kami besok karena gini, kalau mau dikirimin link drive maknya nggak ngerti gitu kan, kalau mewakili, disuruh Bu. webinar juga nggak tahu, handphone juga masih handphone zaman dulu gitu kan. Jadi kalau tadi pada permasalahan itu waktu, kalau teman saya itu mindset wali murid. Oke. Masalahnya pola pikir wali murid, saya nyokolin anak, udah bayar anak, ngapain saya suruh ikut juga? Emang bayar, berapa Nah, coba bayar? kalau tempat saya 40.000 sebulan. Itu aja juga berasa ini ya. Iya benar. Jadi merubah mindset wali murid yang biar ikut serta dalam proses belajar itu susah banget. Ya. Saya sudah 2 tahun ini alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah mulai wali muridnya. Terus gini, kalau di desa itu Bu, kalau diajak rapat dikit kan, ini apalagi nih, duit lagi kayak gitu kan. Jadi merubah itu susah banget. Jadi teman saya, kalau saya ajak rapat, bener saya bilang nggak cuma undangan aja, tapi Dari mana? kalau di undangan dikasih di WA juga saya bilang biar nggak salah persepsi, nanti dikirain saya minta sumbangan lagi gitu kan. Ya. Kita besok bahasnya mengenai seandainya besok ada pelatihan PHBS Bu dari Oke. gitu untuk orang tua dari Ibu Bidan gitu, jadi biar nggak salah. Tolong kalau yang tidak hadir kasih alasan apa dan harus berwakil setidaknya seperti dari atas waktunya. Jadi saya yang menyampaikan bahwa kemitraan dengan orang tua itu memang sangat diperlukan. Ya, ini pengalaman saya di awal tahun itu memang kita ajak orang tua untuk berkomunikasi. Saya biasanya menanyakan begini, Bapak Ibu, anak Ibu mau jadi apa nanti kalau udah besar? Wow. Jadi pertanyaan yang sangat fundamental banget. Jadi apa Bu? Jadi jawaban kan bervariasi Orang tua itu. zaman now. Bervariasi, ada yang mau jadi anak yang bidan, ada yang mau jadi pengacara dan lain-lain. Wah. Saya katakan begini, Bapak Ibunya datang ke sekolah memiliki jadwal. Jadi programnya itu judulnya Cerita Ibuku. Jadi bapakku boleh. Boleh kalau kan biasanya bapak-bapak nggak pernah hadir, pasti ibu-ibu yang hadir. Ya. Ya Allah, gimana? Mungkin kamu jawab. Oke, silakan Suster. Kami dari Muhammadiyah, Ya. Kalimantan seperti yang dikatakan Ibu tadi, kemitraan kami dengan orang tua bahwa setiap hari Kamis orang tua mengajar di sekolah. Itu salah Mengajar satu apa biasanya? apa yang mereka mau lakukan, misalnya kalau dia sebagai perawat, dia mau menyediakan soal bagaimana untuk kesehatan, gitu. Setiap hari Kamis jadi bergantian 2 orang. Lalu selesai mereka membuat kegiatan, mereka menyediakan makanan untuk anak. Membantu anak di rumah. Oke. Ada pertama itu yang pernah saya lakukan adalah orang tua merasa kesulitan menasehati anak. Jadi kita bikin kegiatan literasi membaca dongeng sehari bersama orang tua. Iya, iya. Kita itu, tapi kita punya kendala. Ada orang tua yang maaf tidak bisa membaca. Kemitraan dengan orang tua ya. Yang pertama ini adalah intinya kelas orang tua tuh bagaimana upaya kita bersama ya Bapak Ibu ya untuk memberikan pengetahuan, pemahaman, terus juga keterampilan kepada orang tua supaya ada keselarasan pendidikan di sekolah dan pengasuhan di rumah. Dari pihak sekolah itu harus bisa menjalin komunikasi yang jadi harus cair dulu. Komunikasi cair, oke. Pada kan kelas orang tua. Cakep. Itu yang awalnya dulu tidak ada kesenjangan gitu. Orang tuanya udah welcome, baru kita bisa mengadakan kelas orang tua. Karena ini berdasarkan dari
Oke. Terus yang keduanya sepertinya ketika di dalam ruangan. Terima kasih diberikan kesempatan ketika kita semuanya bahagia untuk kita semuanya. Saya terusik dengan Terusik. tentang peran orang tua, terutama ayah ya. Kita jangan Terusik. sampai mendapatkan level fatherless untuk Indonesia dulu. Kita harus semangat dan alhamdulillah teman-teman semuanya muda dan muda kami setiap tahun setiap hari ayah kami adakan kegiatan event dan seru sekali. Yang kemarin itu bikin layang-layang terkelompok, kemudian menaikkan layang-layang di pematang sawah. Bagus ya. Penyelenggaraan sampai ke evaluasi atau juga refleksi. Jadi di sini sepertinya kalau bicara persiapan yang pertama pemetaan. Seperti tadi, kita pasti menggunakan semua indera kita melihat pola orang tua, latar belakang orang tua. Ketika tadi Bu Dwi dari Klaten bilang, ih bapak-bapak ini jarang terlibat. Ayo atau berarti cus kita ajak dengan momennya sendiri, dengan hari ayah misalkan. Atau misalkan tadi, anak-anak gak suka sayur, yuk berarti kita buat tema yang terkait dengan ini gitu. Jadi ada pemetaan, baik itu kita bicara konten maupun bicara si orang tua ini punya potensi apa. Edukasi tentang keselamatan di jalan. Demikian, terima kasih. Kita beri 3-3-3. Iya. Itu solusinya adalah meningkatkan kompetensi berkomunikasi untuk guru. Makasih. Oke, baiklah lanjut dari permasalahan di atas di sini Lama tidak. nggak mau kalah. Jiwa muda bergelora. Tentang cinta Asik. dari mata turun ke hati. Asik. Terima kasih atas waktunya. Pertemuan ini sangat berarti. Oke, solusinya dari kelompok 3 yaitu mengundang ahli gizi, puskesmas dan lain-lain yang mempunyai skill untuk bidang itu. Terus dididik juga bahwa kebutuhan yang esensial itu sangat diperlukan sedikit karena kerjasama bukan juga cuma dengan orang tua tapi juga dengan pihak terkait seperti dinas-dinas yang ada di lingkungan kami.